Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu Tokopedia? Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Dengan menggunakan model bisnis marketplace dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola tokonya secara online. Nah, masuk ke sejarahnya, Tokopedia secara resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia. PT Tokopedia sendiri didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Lalu di tahun 2014, Tokopedia berhasil menjadi perusahaan Indonesia pertama di portofolio SoftBank dan Sequoia. Di tahun 2015, Tokopedia menjadi pelopor instant delivery dengan perusahaan transportasi online. Di tahun 2016, Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial yang terdiri dari dompet digital, investasi terjangkau, kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, produk proteksi, scoring kredit berdasarkan data untuk produk pinjaman, investasi, dan lain-lain. Lalu, di tahun 2017, Tokopedia berhasil menerima investasi sebesar 1,1 miliar USD atau sekitar 16 triliun dari Alibaba yang merupakan raksasa e-commerce asal Tiongkok. Bagi Alibaba sendiri, keputusannya ini merupakan strategi untuk memperluas jaringannya di Indonesia dan Asia Tenggara. Selanjutnya, di tahun 2018, Tokopedia kembali mendapatkan putaran pendanaan baru sebesar 1,1 miliar US dari SoftBank Vision Fund dan Alibaba Group. Di tahun 2019, Tokopedia menghadirkan Tokopedia Salam dan Tokopedia Jasa, di mana ini adalah sebuah platform untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan startup seperti Tokopedia. Pastinya akan menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya tantangan yang dihadapi oleh Tokopedia ialah banyaknya pesaing perusahaan jual beli online. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Itulah mengapa Tokopedia harus lebih banyak berinovasi di situs web Tokopedia. Karena agar bisa bersaing dengan perusahaan startup lainnya. Adapun resiko yang harus dihadapi oleh Tokopedia yaitu pertama, kerugian setiap bisnis ada untung dan ruginya. Macam-macam kerugian juga berbeda-beda dari rugi kecil hingga rugi yang besar yang berdampak terhadap Tokopedia. Jika kerugian ini tidak dikendalikan akan menyebabkan kebangkrutan. Yang kedua, kondisi pasar tidak stabil dengan kondisi pasar yang tidak stabil. Harga barang bisa naik ataupun turun drastis sehingga bisa memacu kerugian. Yang terakhir, menerima barang tidak sesuai deskripsi pada iklan. Tokopedia hanya menjadi tempat untuk orang bertransaksi sehingga Tokopedia tidak tahu barang apa saja yang akan dikirim. Maka dari itu, kadang barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar yang dicantumkan oleh penjual. Itulah mengapa sering terjadi di pembeli barang yang diterima dalam keadaan baik ataupun buruk. Saya akan menjelaskan strategi apa yang digunakan untuk Tokopedia mengatasi resiko tersebut. Yang pertama, seharusnya Tokopedia harus menseleksi toko-toko yang ingin bergabung di Tokopedia tersebut, dan juga Tokopedia harus memastikan agar toko-toko yang bergabung di dalamnya mendeskripsikan barang dengan sebenarnya, dan apabila toko tersebut melanggar maka akan diberikan sanksi. Yang kedua, dalam upaya menjaga stabil harga dan produk, Tokopedia juga memotong biaya layanan 100% untuk penjual di kategori produk kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya.
Tokopedia mengalami kerugian akibat menjadi salah satu korban dari peretasan. Salah satu akun dari penjual di Tokopedia diretas oleh para pencuri yang mengakibatkan terjadinya kerugian senilai 118 juta rupiah. Peretasan ini diakibatkan oleh penyalahgunaan kode OTP atau one time password. Tindakan yang dilakukan oleh pihak dari Tokopedia adalah meningkatkan keamanan di platform Tokopedia, serta menghimbau para penjual di Tokopedia untuk lebih menjaga privasi dari keamanan pribadi akun milik penjual, baik dari segi password atau kode OTP itu pun sendiri.